Way of Weight 11 adalah next level dari sepatu basket. Jadi kalau Anda memilih sepatu ataupun lagi mencari sepatu yang nyaman, ini adalah pilihan terbaik. Halo Bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Ini adalah Li-Ning Way of Weight 11. Tentu sepatu yang sangat bikin orang penasaran karena selain teknologinya bagus, dia harganya juga tidak terjangkau. Seri ke-10 itu banyak dipuji orang, bahkan salah satu sepatu terbaik yang kami pilih. Dan seri ke-11 ini juga nggak kalah menggoda. Tampilannya sekarang agak mirip Harden volume 7 gini ya. Terus dia punya teknologi baru, dia juga empuk dan menurut saya keren-keren aja sih dan worth it untuk dibeli ataupun ditunggu kalau Anda ingin melakukan pre-order. Nah, seperti apa performanya karena sepatu ini tidak murah? Saksikan videonya sampai selesai. Nah, sekarang seperti biasa kita mulai bahas dari detailnya dulu. Jadi memang Way of Weight itu seri tertingginya sepatu basket Li-Ning, jadi nggak main-main. Dia juga boxnya bagus banget. Kalau seri ke-10 itu warnanya putih, terus ada gambar hitamnya. Kalau ini pure hitam kayak gini, di sini ada tanda tangannya di Dwyane Wade. Terus di sini ada logonya Way of Weight kayak gini. Ada ornamen-ornamen yang kayak gini, keren deh. Terus di sininya juga ada tulisan Way of Weight 11. Jadi kayak sekarang tuh banyak banget tulisan-tulisan kayak Romawi gini ya. Oke, kita buka ke dalam. Dia pakai pouch lagi kayak gini. Jadi sepatunya ada di dalam tas lagi kayak gini. Ini sepatunya. Dan di sini ada labelnya. Nah, yang unik adalah dia ada garansinya. Jadi yang unik dia itu kasih garansi selama 7 hari. Jadi kalau sepatu Anda misalnya copot gitu ya solnya, terus ada masalah-masalah lain, Li-Ning mau langsung menggantikannya dengan yang produk terbaru. Wah, ini menarik banget sih. Inovasi nih untuk sepatu basket zaman sekarang. Terus ada tulisannya do not wash, jadi jangan dicuci. Mungkin karena bagian atasnya ini banyak yang tidak bisa kena misalnya sikat ataupun disiram terlalu basah gitu ya, bahan atasnya ini menurut saya juga kurang oke. Ada tulisannya do not wash. Yes, sekarang di bagian papernya polos, lalu di bawahnya nggak ada lagi. Dan di belakang sekarang cuma tulisan kayak gini. Biasanya kan kalau Li-Ning ada size-nya nih, sekarang udah polos. Oke, langsung ke sepatunya. Nih dia. Wah, sepatunya emang kelihatan mewah banget ya. Dan kalau misalnya Anda membeli sepatu ini di atas 3 jutaan, ini jauh lebih worth it ketimbang Anda membeli misalnya Air Jordan 39 yang memang harganya sudah di atas 3 juta rupiah. Ini lebih kelihatan kayak sepatu mahal gitu. Dan kalau Anda gunain di lapangan tentu masih banyak yang belum punya, jadi pusat perhatian tentunya. Ada tulisan-tulisan kayak gini. Nah, ini dia nih yang saya bilang kayak tulisan-tulisan Romawi gini. Wah, ini mengelilingi bagian depannya. Lalu di sini ada angka 11. Di sini juga ada tulisan lagi, My belief is stronger than your doubt. 11 lagi, make your own way. Ini sama kayak yang di generasi ke-10. Sini ada logonya Way of Weight. Lalu di bagian belakang juga ada angka seperti ini. Dan di depan ada tanda tangan di Dwyane Wade lagi. Lalu di insole ada tulisan Way of Weight 11. Di bagian insole. Nggak cuman itu, ini masih banyak banget ya. Kalau Anda lihat di sini juga ada aksen-aksen kayak gini. Dan di traksinya juga ada Way of Weight. Lalu di bagian bawah ini menarik banget kayak topeng apa ya. Kalau Anda main CTR tuh ada nih logo yang kayak gini nih. Crash Bandicoot.
Oke, di bawahnya ada way of weight kayak gini dan ada tulisan anaknya nih di sini. Yes, banyak banget, kompleks banget. Ini kayaknya Anda harus beli aja langsung untuk melihat begitu detailnya sepatu ini dibuat, begitu niatnya Li-Ning membuat way of weight 11. Secara keseluruhan 9,7 dari 10, nyaris perfect. Yap, ini dia traksinya. Jadi unik banget ya. Ini bukan pola herringbone, tapi ini lebih kayak gambar yang diterapkan menjadi sebuah traksi untuk sepatu basket. Dan uniknya, dia itu nggak ada masalah sama sekali. Saya udah gunain sepatu ini di lapangan indoor dan cacit banget, lalu dia keset banget. Tapi sayangnya dia tuh tipis banget kayak gini. Jadi saya nggak saranin ya, Anda misalnya punya uang banyak juga kayaknya untuk menggunakan ini di lapangan outdoor nggak rekomen sama sekali. Karena dia tipis, kayaknya umur pakainya jadi bentar aja udah langsung ke kiki. Sayang dong, ini gambarnya udah keren-keren, tapi kalau misalnya Anda mainnya di lapangan yang kasar, pasti ini gampang rusak, terutama di bagian depan. Ini tipis banget kayak gini. Yes, sepatunya cacit banget. Dan salah satu masalah yang ada di sepatu ini adalah dia gampang banget ngangkut debu. Misalnya Anda baru sekali mencoba sepatu ini juga langsung udah debuan. Dan kalau udah debuan, ini langsung dilap-lap aja pakai kayak anduk basah atau bisa disikat gitu ya, pakai sikat khusus atau sikat gigi juga nggak masalah. Jangan terlalu keras. Dan kalau udah bersih, tentu langsung nyaman lagi untuk digunain cacit-cacit dan bermain cepat. Yes, kemudian secara keseluruhan untuk transisi menurut saya lebih enak yang volume 10 ya, ataupun yang generasi way of weight 10 ketimbang yang ke-11 ini. Ini agak kaku, dia di bagian depan mungkin karena pengaruh banyak kulit sintetisnya yang sekarang. Lalu kalau Anda perhatiin di bagian depannya ini dia agak naik ini ya. Di bagian belakangnya juga kayak gini. Dan yang terakhir dia tuh minim outrigger. Jadi lebih ke bagian depan ini dibuat lebar untuk bisa menapak sempurna. Saya sih nggak ada masalah kalau saya gunain sepatu ini di lapangan indoor aja. Tapi kalau Anda berbicara durability, emang ini sepatu yang kurang kuat. Yes, secara keseluruhan nilainya 9 dari 10. Nah, selanjutnya kita bakal bahas bantalan. Jadi, bantalannya ketimbang yang generasi sebelumnya ataupun yang ke-10 ini juga mantep banget. Jadi, penurunannya adalah lebih, kalau yang 10 itu lebih bouncy, sementara kalau yang ini kayaknya impact protection-nya ditingkatin jadi lebih nyaman banget. Bahkan buat Anda yang bobotnya berat, pakai sepatu ini dari awal penggunaan kaki Anda gak mungkin kesakitan. Enak banget nih buat empuk, buat lompat-lompatan, enak banget di bagian belakang. Kemudian kalau buat Anda yang eksplosif mau lompat pakai kaki depan, ini juga terasa menunjang banget. Di bagian sini tuh istilahnya full bed boom, dia masih pakai boom di bagian sini, ini terasa tebal banget. Dan sejak awal penggunaan ini udah terasa empuk banget kayak gini nih. Terus di bagian depan semakin tipis, jadi Anda akan merasakan begitu nyamannya menempel dengan lapangan. Terus karakter depannya tuh agak lebar ya, kalau lihat dari atas nih kayak Harden volume 7, tapi ini terasa lebih ceper ketimbang Harden volume 7. Jadi buat gocek-gocek tentu menyenangkan banget pakai sepatu ini. Kemudian untuk kestabilannya juga mantep banget karena dia juga ditunjang sama plat karbon. Ini kayak sandwich gitu ya, di bagian tengah ada plat karbon yang tertanam. Mantep banget. Secara keseluruhan emang kayaknya Li-Ning nggak tanggung-tanggung deh. Mau Anda seorang pemain yang lincah, mau Anda seorang big man yang mainnya pakai power, pakai sepatu ini tetap nyaman di kaki Anda. Dan buat durability-nya juga saya rasa ini bukanlah yang gampang kempes ya. Karena berisi banget, beda sama misalnya kita lagi megang-megang Renew yang di Nike, itu terasa banget hampal gitu ya tengahnya. Sementara kalau ini tebal banget, tapi dia juga empuk. Yes, jadi nggak ada kurangnya sih. Saya ngerasain juga mirip banget sama yang Jimmy Butler 2 kemarin, empuk, tapi ini berasa lebih bouncy ketimbang Jimmy Butler 2. Dan terasa lebih stabil juga. Saya suka banget nih bantalan sepatu ini, 9,5 dari 10.
Buat Anda yang tertarik membeli sepatu ini, Anda bisa langsung pre-order ke headshoes.store. Nah, untuk sizingnya gimana? Buat Anda misalnya nggak suka pakai sepatu yang terlalu ngepas, karena ini bahannya agak kaku gini ya di depan, jadi saya saranin upsize aja sedikit. Tapi kalau saya pribadi, saya milih samain aja sama sepatu Nike saya. Misalnya US saya 8,5. Jadi untuk di lining ini saya juga memilih 8,5. Memang agak kepanjangan dikit, tapi nggak apa-apa, pakai kaos kaki tebal langsung terasa ngepas dan itu mantep banget rasanya. Pilih aja true to size, dan mungkin aja beberapa orang memilih upsize karena merasa kakinya lebar banget. Langsung aja pesan ke headshoes.store. Saya masih nggak habis pikir sih kalau Li-Ning berani kasih garansi 7 hari pengembalian ataupun penggantian produk baru kalau misal sepatu ini kenapa-napa. Terus secara keseluruhan untuk sport dan casual shoes dia juga sebenarnya punya 90 garansi dari ketika Anda membeli untuk sepatu-sepatu mereka. Nah, ini bisa ganti baru kalau misalnya yang ada jahitan-jahitan lepas, terus misalnya solnya ada yang copot gitu ya sebelum Anda pakai ekstrim gitu, masih bisa diganti baru. Ini udah next level garansi untuk sepatu yang emang tergolong mewah ya. Dah, menurut saya ini mantep banget sih. Harusnya diikutin sama brand-brand lain sih. Sekarang kita langsung bahas saja soal bahan atasnya. Nah, jadi bahan atasnya itu kenapa saya bilang lebih premium ketimbang yang seri sebelumnya, karena dia sekarang menerapkan soft touch kulit sintetis kayak gini. Jadi kulit sintetisnya nih kayak Anda ada di interior mobil mewah, pegang-pegang tuh enak banget kayak gini. Dan ini juga tekstilnya berkelas banget. Terus kalau Anda pegang sampai bagian dalam, ini ada padding yang tebel banget. Ini paddingnya bikin kaki nyaman kalau Anda masukin kaki ke dalam sepatu, kayak kebungkus banget gitu. Terus di sini juga dia ada lidah, walaupun sebenarnya lidahnya tuh nggak banyak padding, tapi ini terasa cukup banget. Di dalamnya nih ada penahan, kalau Anda misalnya ikat talinya nih kencang banget, jadi di punggung kaki Anda tuh nggak langsung terbentur sama jeratan dari talinya tersebut. Talinya juga masih sama kayak yang Way of Weight 10, ini saya suka, tapi ini kekurangannya adalah kalau ngikatnya sekali biasanya gampang lepas. 2 kali aja kencengin, itu langsung nyaman banget. Kemudian kalau Anda lihat di bagian samping, ini kan ada TPU ya, tapi dia nggak rigid, jadi nggak kaku gitu. Ini masih bisa ditekan-tekan gitu. Ini merupakan sepatu yang fleksibel ternyata, walaupun tampaknya nih kalau Anda first impression gitu ngelihat sepatu ini, first look lebih tepatnya, ngelihat sepatu ini kayaknya ini sepatunya kaku banget ya, sepatu yang kayak volume 7-nya Harden gitu ya. Tapi ternyata dia fleksibel banget. Dan di bagian ini dia kayak kelanjutan dari midsole-nya, ini karetnya empuk, dipegang-pegang gitu nyaman banget. Kemudian gimana perasaan menggunakan sepatu ini? Jadi kalau dia digunain di lapangan indoor yang panas gitu, dia hanya ventilasinya ada di bagian bawah lidah sini aja. Di bagian depan ini benar-benar nggak ada lubang ventilasi. Jadi kalau Anda misalnya kesempitan pakai sepatunya dan biasanya kaos kaki Anda tebal, itu akan sesak banget di bagian depan. Itu aja, dan saya suka banget ini sama bahan atasnya. Yang jadi masalah adalah dia tuh gampang kotor. Jadi kayak gini. Dan saya juga jadi berpikir panjang nih, karena sepatu ini kan disaranin untuk tidak dicuci ya. Jadi kalau udah kotor kayak gini, kayaknya next mendingan beli warna yang agak gelap, karena jadi bingung nih kalau udah kotor kayak gini bersihnya gimana, apa dilap-lap aja, dan kalau dilap-lap apakah bakal balik kayak semula tampilannya atau malah tetap kotor. Itu aja sih secara keseluruhan untuk bahan atas, nilainya 8,5 dari 10. Yang terakhir soal kuncian, dan dia itu sebenarnya kalau kita lihat ya,
potongannya bukanlah sepatu yang pendek ataupun yang tinggi banget. Dia lebih ke yang medium. Tapi perasaan menggunakannya tuh kayak sepatu pendek yang fleksibel banget, buat lari-larian enak. Terus dia juga buat lompat-lompat mendaratnya juga enak banget. Soal kuncian nggak ada yang bisa dikomentarin ya, karena ini impact protectionnya sebenarnya udah hampir perfect banget. Jadi kalau buat Anda yang bobotnya berat ataupun Anda pemain lincah yang suka lompat-lompatan, ini semuanya bisa di cover dengan impact protectionnya yang bagus. Dia full bed boom, di bagian belakang nih terasa tebal banget. Terus di bagian depan ini dibuat lebih tipis, bikin kaki jadi lebih menapak sempurna ketika Anda ingin gocek-gocek. Dan ini kayak nempel banget sama lapangan. Nih, Anda bisa lihat bagian depannya tuh dibuat lebar banget. Jadi gampang banget tuh kayaknya untuk crossover, untuk gocek-gocek, main cepat, pakai sepatu ini nyaman banget. Terus di sini ada penyangga nih, TPU yang ini, tapi dia juga fleksibel banget. Jadi nggak bikin sepatu kaku ataupun butuh waktu beberapa kali penggunaan dulu biar nyaman pakai ini. Ini dari awal penggunaan udah nyaman. Terus heel counternya juga tebel, jadi nggak ada masalah. Mau Anda mainnya modelnya kayak LeBron James, pakai sepatu ini pasti akan terjaga dengan aman. Apalagi saya udah nyoba nih, diikat aja nih talinya dengan kencang 2 kali gitu ya. Terus tumit tuh kayaknya nggak gampang slip karena dia akan terdesak ke dalam, dijaga sama padding yang ini. Terus lebih enaknya lagi, ini kan ada garis-garis nih di lidahnya ini. Ini tuh tali jadi kerasa lebih rapih dan lebih enak untuk diikat kencang. Jadi nggak miring-miring tuh tali. Karena kan banyak tuh sepatu yang kalau udah diikatnya kencang, jadi ada yang miring sampai sini gitu. Kalau ini enggak, ini jadi lebih rapih. Kemudian di bagian tengah ini dia ada plat karbon yang posisinya kayak sandwich gitu ya, diapit sama boom. Dan itu membuat sepatu ini stabil banget. Kalau Anda mendarat tuh kayak dek, langsung rata banget. Terus Anda jadi nggak ada delay untuk langsung berlari kencang. Emang sepatu yang udah dipikirin banget sih untuk cocok sama semua gaya bermain. Yes, saya suka dengan Way of Wade 11 ini dan rasanya susah ya untuk membahas kekurangan dari dia. 9,5 dari 10 untuk kuncian. Yap, kesimpulannya Way of Wade 11 adalah next level dari sepatu basket. Jadi kalau Anda memilih sepatu ataupun lagi mencari sepatu yang nyaman, ini adalah pilihan terbaik tanpa memikirkan budget Anda berapa. Enak banget, terus ini juga menjadi pusat perhatian. Tapi nggak cocoknya, dia nggak bisa untuk daily use gitu ya. Misalnya Anda main basketnya tiap hari, terus lapangannya ganti-ganti, ada yang kotor gitu. Dan menurut saya ini bukan sepatu yang cocok untuk tempur tersebut. Bahan atasnya juga gampang kotor kayak gini. Dan kalau udah kotor kayak gini, Anda akan pikir-pikir lagi untuk membersihkannya karena dia tidak boleh dicuci. Oke, secara keseluruhan saya suka banget sama sepatu ini, tampilannya menarik. Dan walaupun harga jualnya mahal, tapi dia menawarkan kualitas yang bukan main-main. Nah, oleh sebab itu nilainya 9,4 dari 10 penilaian Head Shoes Indonesia. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.